Garis besar di sini, nah di sini kita akan prediksi apa yang akan terjadi di chapter 1093 nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Oke, sebelum mulai video ini, kita perlu apresiasi dulu dong buat live action One Piece di Netflix yang pas banget saat skrip ini dibuat. Di hari Jumat subuh, Oda sudah mengumumkan kalau season 2 akan segera digarap, yang sebenarnya untuk skripnya katanya sudah selesai, yang bahkan ada perkataan lebih lanjut lagi jika mereka akan membuat live action One Piece sampai 12 season. Dalam pembuatan dari season 2 ini yang bahkan beberapanya di-spill oleh Oda Sensei, di mana Oda menggambar Chopper di pengumuman tersebut, dan katanya akan ada juga sosok terkenal yang memerankan krokodil. Untuk Chopper, CGI-nya bakal gimana nih? Toh bukankah dia ini murni binatang ya, bukan manusia? Yang berarti untuk bentukannya seharusnya akan full animasi nih untuk Chopper. Dan yang lebih penasaran, kira-kira siapa ya karakter yang cocok untuk memerankan krokodil? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan tentu saja di sini kita akan melihat satu karakter yang sudah kita tunggu sejak lama, yaitu Tante Robin. Bahkan ada yang bikin meme jika Robin ini seharusnya diperankan oleh karakter satu ini yang pasti kalian tahu semua lah. Dia adalah Mia Khalifa, yang menurut saya rasanya kurang cocok banget karena Robin ini kebangsaannya adalah dari Rusia, yang bukankah sangat cocok jika karakter inilah yang memerankannya. Kira-kira ada yang tahu orangnya siapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, serta mungkin sedikit pendapat saya pribadi ya untuk season 2 ini, apakah akan full sampai saga dari Alabasta selesai? Karena jika seperti itu, berarti ini adalah berisi komik volume 12 sampai ke 24 yang bisa dibilang lebih banyak lah dari season 1 yang cuma dari 1 sampai 11 saja, yang berarti akan sangat banyak momen yang dipotong oleh live action di season yang kedua ini. Serta banyak juga momen yang menarik yang akan dimunculkan di season kedua ini, seperti munculnya es yang pastinya nggak akan kebayang juga bagaimana CGI-nya untuk membentuk serangan api dari es, dan tentu saja pasir dari krokodil yang bakal epic banget. Nah, tapi oke, untuk kali ini akan kita bahas lebih lanjut di beberapa video terpisah, dan sekarang kita akan masuk ke bahasan chapter karena banyak hal menarik juga yang kita dapatkan di chapter 1092 kemarin. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta klik juga tombol subscribe-nya buat kalian yang belum, dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapin kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN. Wadidaw. Pertama, kita perlu membahas dulu terkait beberapa hal yang kurang terlihat tetapi berperan sangat penting di chapter 1092 kemarin, dimulai dari Vegapunk yang sudah berhasil meretas password dari Frontier Dome, dan hancurnya Vega Force, robot yang akan digunakan untuk mereka agar bisa kabur dari kepungan Angkatan Laut. Dimana ternyata peretasan password dari Yok ini cuma diplotkan biar seluruh kru dapat selamat di atas dome saja. Karena jika tidak adanya dome ini, sudah pasti semua Angkatan Laut di bagian bawah bakal dipaksa untuk naik, dan tentu saja mereka dapat meratakan seluruh kru dari Luffy CS yang ada di atas sana. Karena ingat, 9 Vice Admiral, 30.000 pasukan, dan bahkan 50 Pacifista Mark III ada di pihak mereka, yang itu saja sudah sangat merugikan sekali dari pihak Luffy CS, yang berarti untuk saat ini musuh yang perlu mereka kalahkan sudah ada di bagian atas saja, hanya Kizaru dan Lucci saja. Dimana mungkin untuk Lucci skip lah ya, itu sudah bukan tandingan bagi kru kita, yang berarti tinggal satu admiral luar biasa ini saja, alias Admiral Kizaru, yang memang cuma satu tetapi kelasnya adalah dia ini seorang admiral. Tapi sebelum ke Luffy versus Kizaru, dengan hancurnya Vega Force ini lagi-lagi membuat Luffy CS dalam keadaan yang sangat terpojok, dimana keadaan mereka benar-benar ini naik turun banget. Yang awalnya mereka mendapatkan keuntungan karena Seraphim berada di pihak mereka, tahu-tahu adanya pengkhianatan dari York yang mengubah plot, dan mereka akhirnya harus cukup usaha untuk melawan para Seraphim ini hingga akhirnya hanya harus dikurung saja. Tapi ternyata akhirnya mereka pun mendapatkan bantuan dari Sentomaru dengan ke-50 Pacifista Mark III dan seluruh robot monster laut yang ada di bagian lautan tersebut, yang pastinya akan sangat baik dalam menahan banyaknya angkatan laut di bawah sana. Tapi lagi-lagi Sentomaru kalah dan otoritas chip tersebut tertransfer ke seseorang yang memegangnya, alias Admiral Kizaru. Yang lagi-lagi plot pun berbalik ke topi jerami dalam keadaan yang sangat gawat.
Dimana terakhir adalah ada ide cemerlang terbang menggunakan robot sampai ke daerah teritori luar di Pulau Egghead dengan Cobb the Burst dari Sunny juga. Tapi lagi-lagi pulau tersebut harus sirna karena robot tersebut pun hancur akibat tendangan dari Kizaru. Yang berarti saat ini Luffy CS benar-benar dalam keadaan super gawat yang membuatnya tidak bisa keluar dari Pulau Egghead. Mungkin bakal banyak nih tim power scaling yang bilang, "Yaelah bang, lawan aja itu semuanya, orang mereka ini adalah kru dari seorang Yonko." Yang sebenarnya tidak semudah itu. Bahkan Vice Admiral saja menurut saya mereka masih lebih kuat dibandingkan beberapa kru dari topi jerami ini. Dan tentu saja jangan hanya melihat dari sukses enggaknya juga, tetapi kita harus melihat dampak jika mereka bertarung all out. Mungkin mereka bisa berhasil kabur, tetapi kerusakan di pihak topi jerami CS ini akan sangat-sangat parah sekali. Maka entah bagaimana, saya merasa kita butuh adanya bala bantuan baru setidaknya untuk mengurusi daerah bawah setelah dom terbuka agar mereka bisa kabur dengan sangat baik. Dimana opsi pertama yang sudah pasti akan terwujud adalah robot kuno yang baru saja aktif, entah karena apa. Kemungkinan dia akan meluluh lantahkan angkatan laut di bagian Labu Pes tersebut, yang sejujurnya ini pun akan cukup tricky ya. Apakah dia akan sangat-sangat kuat karena dia berasal dari masa ancient atau masa kuno dan bisa meratakan para Vice Admiral, yang jika iya pasti ini akan sangat berperan baik sekali. Tapi jika tidak, apakah nantinya akan ada bala bantuan lain seperti opsi 2 ini? Yang cukup mencurigakan adalah Bartholomew Kuma. Dia terbang entah kemana dan berkali-kali juga orang pada bingung kenapa mayat hidup sepertinya punya tempat yang dituju. Dimana menurut saya alasan yang paling logis dan paling masuk akal tentu saja adalah ke Pulau Egghead ini. Tempat memorinya tersimpan dan bahkan anaknya juga berada di pulau tersebut. Dimana beberapa opsi yang mungkin lain adalah apakah Dragon akan datang atau bahkan juga armada dari topi jerami akan sampai ke Pulau Egghead ini. Lagi-lagi perlu diingat ya, mereka mendapatkan mini time skip selama 1 hari dan berita dari Luffy di Pulau Egghead pun sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi rasanya tidak aneh kan kalau mereka tahu dan akhirnya ikut membantu dari topi jerami. Nah, lalu untuk duel Luffy versus Kizaru, di mana sebelumnya kita memprediksikan judul chapter lalu adalah Kuma dan Waridao, benar seperti yang kita prediksikan. Nah, jika kita lihat panel ini, dulu yang berurutan dari 1090 Kizaru, 1091 Sentomaru, 1092 Kuma, apakah 1093 yang sangat pas dengan Luffy yang akhirnya berubah ke mode Gear 5-nya dengan memegang Kizaru akan diberikan judul khusus untuk kapten kita ini? Entah rumor apa yang Kizaru dengar terkait wujud dari Gear 5 Luffy ini atau nama jurus barukah yang akan dijadikan judul di chapter 1093. Serta banyak banget nih yang membahas di Twitter dan banyak video lain juga terkait Kizaru yang bakal nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan Gear 5 dari Luffy. Ya, perlu diingat Kizaru bahkan setelah beradu melawan Gear 4 Snakeman Luffy saja dan bahkan setelah Kizaru mengakui kehebatan Luffy, di situ Kizaru masih tidak terluka sama sekali, yang bahkan jangankan terluka, goresan sedikit pun tidak didapatkan oleh Kizaru ini. Ya, mungkin dari kalian bakal banyak yang akhirnya ngebalas lagi, "Lah bang, kan kita bisa lihat Luffy di Gear 4 Snakeman-nya, dia tidak melapisi Haus Konohaki ke dalam serangannya, sedangkan ketika melawan Kaido, dia melapisi Haus Konohaki." Yang sebenarnya emang bener sih seperti itu, tetapi bukankah kalian sadar sendiri, Luffy pun berhasil melukai Kaido bahkan sebelum dia bisa melapisi serangannya dengan Haus Konohaki, terutama di Red Rock, dan beberapa serangan di awalnya hanya ketika dia menggunakan advance dari Busousoku saja, yang itu pun kita lihat ketika dia melawan Kizaru. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita bilang pertahanan terkuat yang dimiliki oleh Kizaru ini bukanlah bualan semata, karena terlihat dia sangat kuat sekali dan memiliki pertahanan yang sangat hebat. Dimana mungkin buat luka dari Luffy untuk hal ini sudah sangat jelas, karena bahkan sebelum bertarung dengan Kizaru saja dia sudah mendapatkan luka dan beberapa goresan lah ketika melawan Seraphim semalam, dan luka baru yang cukup parah yang dia terima akibat terkena barrier sebanyak 2 kali. Perlu diingat ya, seorang seperti Luffy saja menyangka dirinya akan mati setelah terkena laser barrier 2 kali, yang berarti itu lasernya bukan main-main. Yang wajar lah, nggak ada orang yang berani lewat karena sangat menyakitkan sekali. Jadi menurut saya duel dari Luffy versus Kizaru ini tidak akan berakhir semudah itu, dan alasan Kizaru bisa dipegang pun ini sebenarnya banyak sekali faktornya. Entah apakah Kizaru tidak di mode siap karena sebelumnya masih mengobrol, sama lah seperti Nim dulu ketika Esko bisa sih ketabrak Luffy padahal dialogia yang ini cukup mirip lah, atau karena kemampuan dari Awakening Luffy
yang dapat mengubah apapun menjadi karet, dimana di sini Kizaru dipegang, makanya bentukannya menjadi solid lagi. Ya entah bakal seperti apa duel di antara dua sosok luar biasa ini, tapi yang jelas di pertarungan ini benar-benar harus selesai agar Luffy bisa kabur dari Pulau Egghead dengan selamat. Karena untuk Vegapunk pun pasti tidak akan buka barrier tersebut, karena buat apalah, malah merugikan semua angkatan laut bakal naik ke atas, dan mereka juga tidak bisa kabur karena robot Vega Force sudah dihancurkan. Yang kira-kira menurut kalian, apakah Luffy versus Kizaru ini benar-benar akan full sampai beres, atau mungkin ala Oda Sensei lah bakal ada banyak yang di skip lagi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi itulah untuk video kali ini, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.